Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil dari proses islamisasi daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Porla. Raja pertama Samudra Pasai adalah Merah Sile atau Merah Silu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Makkah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Saleh. Atas dasar apa Syekh datang ke kerajaan kami? Saya diutus oleh Syarif Makkah untuk mengislamkan kerajaan Samudra Pasai. Baiklah, jika ini perintah dari Syarif Makkah, mulai saat ini saya akan memeluk kerajaan Islam. Terima kasih atas sedianya dan mulai saat ini kau kusebut Sultan Malik Al-Saleh. Setelah itu, mayoritas penduduk Pasai memeluk agama Islam dan kerajaan pun terus berkembang. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, digantikan oleh putranya bernama Muhammad Malik Al-Zahir. Pada masanya, Samudra Pasai sebagai pelabuhan dagang yang maju dan menjalin persekutuan dengan Kerajaan Malaka. Dan Raja pertama Malaka bernama Pemeswara menikah dengan Putri Pasai. Menantuku, kau sekarang adalah bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Sekarang aku bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Semoga jalur perdagangan di Selat Melaka dapat berkembang dan lebih maju lagi. Menantuku, semoga kemakmuran ini sampai ke anak dan cucu kita. Iya, dan rakyat pun akan hidup tentram selamat. Rakyat Pasai dan Malaka hidup tentram dan jalur perdagangan pun sangat ramai. Sultan Pasai pun terus berganti hingga pada Sultan Pasai yang ke-12, yaitu Sultan Zain Al-Abidin. Ternyata hubungan harmonis antara Kerajaan Pasai dan Malaka tidak disenangi oleh pihak Portugis yang telah membangun benteng di Muara Bungo Jambi. Portugis memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kekuasaannya. Itulah sebabnya Portugis melarang hubungan tersebut. Namun, larangan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Zain Al-Abidin. Pada suatu ketika, datanglah utusan Portugis menghadap Sultan. Utusan ini diterima Sultan dengan baik. Akan tetapi, ketika para utusan menyampaikan pesan-pesan pemerintah Portugis yang berkedudukan di Jambi, Sultan tampak sangat marah. Saya utusan Portugis ingin menyampaikan sebuah hal. Hal apakah itu? Kami ingin Samudra Pasai menghentikan hubungan dagangnya dengan Kerajaan Malaka. Apa? Atas dasar apa kalian meminta hal tersebut? Kami merasa hubungan ini dapat merugikan Portugis nantinya. Sampaikan ke pemimpin kalian. Samudra Pasai tidak berada di bawah siapapun itu. Kami berniaga dengan siapa saja, dahulu, sekarang, dan kapan saja. Negara kami berdaulat penuh. Portugis keparat, mengapa Portugis bisa semudah itu memisahkan kita sesama orang Melayu? Aku pun berpikir seperti itu, Tuanku. Panglima, segera siapkan pasukan untuk berperang melawan Portugis. Baik, Tuanku. Tidak sabar kembali ke Nusantara. Iya, aku juga. Pasti bisa serbat armada lagi. Ngomong, gimana Panglima? Kenapa ya? Nah, itu dia sedang kemari. Sedang apa kalian? Mengapa kalian belum memulai latihan? Tadi kami sedang menunggu Panglima. Seharusnya kalian sudah memulai latihan sebelum aku datang. Sudah, bentuk barisan. Ambil senjata dan bersiaplah di posisi. Siap. Bagus. Tidak dilakukan lagi kemampuan Panglima. Kau pandai membuat armada kamu sendiri. Terima kasih Baginda. Atas pasukan ini, aku akan melindungi dan mempertahankan Samudra Pasai. Lanjutkan tugasmu itu, Panglima. Siap, Baginda.
Jenderal Kerajaan Pasai menolak kerjasamanya dengan Kerajaan Melaka. Oh, seperti itu. Iya, Jenderal. Kita harus menyerang kerajaan Aceh sekarang. Apakah tidak terlalu tergesa-gesa, Jenderal? Akulah penguasa di sini. Tidak ada jenderal yang bisa sehebat sepertiku. Baik, Jenderal. Kemudian terjadilah perang antara Kerajaan Samudra Pasai dengan Portugis. Dengan kecerdikannya, Portugis berhasil mendudukkan Samudra Pasai. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai dan Portugis menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 sampai 1520. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai dihisap oleh Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Warisan peradaban Islam internasionalnya diteruskan dan dikembangkan di Aceh.